Kali ini kita akan bahas Matematika kelas 10 bab 3 perbandingan trigonometri latihan 3.4 nomor 1 sampai 5 halaman 82. Soal pertama, diketahui tan sudut A sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 1/4. Gambarlah sebuah segitiga siku-siku yang memenuhi nilai perbandingan tersebut. Berikan label dan panjang sisi depan serta sisi sampingnya dalam sentimeter. Kalau kita disuruh menggambar segitiga seperti ini, maka cara termudahnya adalah kita tinggal mengalihkan, memperbesar atau memperkecil nilai dari 1/4 ini. Contohnya seperti ini, kita kalikan bagian atas dan bagian bawah 1 dan 4 ini dengan angka 2, sehingga yang atas menjadi 2, yang di bawah menjadi dikalikan 2 akan menjadi 8. Jadi sisi depannya kita lihat di sini, ini sudut A-nya, ya. Nah, sisi depannya adalah sisi yang ada di depan sudut A, berarti ini. Jadi dikalikan 2, sisi depannya kan ini 1. Jadi dikalikan 2, 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Nah, saya misalkan di sini panjang sisinya A sama dengan 2 cm. Kemudian sisi samping dari sudut A di sini, yang AC ini atau sisi B ini. Nah, di sini karena yang di atas dikalikan 2, maka di bawah juga dikalikan 2, sehingga 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Jadi segitiga yang memenuhi tan sudut A sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 1/4 itu bisa kita buat segitiga seperti ini. Segitiga ABC dengan sisi depan BC atau A sama dengan 2 cm dan sisi samping AC atau B sama dengan 8 cm. Di sini A sama dengan 2 cm adalah sisi depan di sini, kemudian B adalah sisi sampingnya. Kalau dikembalikan ke dalam perhitungan, maka tan sudut alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depannya ini A sama dengan 2. Kalau sisi sampingnya di sini B sama dengan 8, sama dengan kita sederhanakan menjadi 1/4. Jadi nilainya sama. Soal nomor 2. Carilah nilai X dari gambar A, gambar B, dan gambar C. Yang pertama gambar A. Di sini nilai X, di sini dicari nilai X, berarti karena yang diketahui adalah sudutnya di sini ada di sini 62 derajat, kemudian yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping, maka kita harus menggunakan tan. Sehingga tan 62 derajat sama dengan, kalau tan rumusnya adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya di sini 22,7. Sedangkan sisi sampingnya adalah X. Nah, kemudian di sini karena ditanya nilai X, maka X kita pindah ruas karena yang ditanya itu tidak boleh menjadi penyebut atau berada di bawah, sehingga pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Kemudian kita nilai tannya kita pindah ruas, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Selanjutnya X sama dengan di sini 22,7 dibagi nilai tan 62. Kalau menggunakan kalkulator hasilnya adalah 1,88. Di sini menggunakan pembulatan 2 angka di belakang koma. Sehingga di sini X sama dengan 22/7 dibagi 1,88, hasilnya adalah X sama dengan 12,07 cm. Jadi ini nilai X-nya. Kemudian pada gambar B, di sini untuk lebih mudah, di sini yang diketahui adalah tan 72 dan tan 18. Di sini yang akan saya pakai adalah yang sudut 72. Untuk mempermudah perhitungan, maka segitiganya saya putar menjadi seperti ini. Di sini di sini sudut 72, di sampingnya adalah 3, di sini di sampingnya 3, sedangkan di depannya adalah X meter. Di sini di depannya adalah X meter. Sehingga kalau kita menggunakan perhitungan tan 72 sama dengan sisi depan per sisi samping. Tan 72 sisi depannya ini X, di depan dari sudut 72 ini X, sedangkan di samping sudut 72 ini adalah
3. Nah, kemudian 3 pindah ruas, sehingga pembagian pindah ruas jadi perkalian. Jadi 3 dikalikan tan 72 sama dengan X. Kita hitung, kita cari nilai tannya, tan 72 nya menggunakan kalkulator akan diperoleh hasil 3,08. Kita menggunakan pembulatan 2 angka di belakang koma, sehingga 3 dikalikan 3,08 sama dengan X, hasilnya adalah 9,24 sama dengan X. Jadi nilai X nya sama dengan 9,24 meter. Gambar yang ketiga juga sama, kita putar segitiganya untuk mempermudahkan perhitungan. Di sini yang sudut yang saya pakai acuannya adalah yang 32 yang di sebelah sini. Jadi di depan sudut 32 itu X, sedangkan di samping sudut 32 ini 18. Sehingga kalau kita hitung, tan 32 sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depannya X, sisi sampingnya 18. Nah, kemudian 18 pindah ruas, pembagian pindah ruas menjadi perkalian, hingga 18 kalikan tan 32 sama dengan X. Tan 32 kita hitung dengan kalkulator, hasilnya adalah 0,62. Ini menggunakan pembulatan 2 angka di belakang koma, sehingga 18 kalikan 0,62 sama dengan X, hasilnya adalah 11,16 sama dengan X, yaitu X nya sama dengan 11,16 cm. Soal nomor 3. Soal ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama, perhatikan segitiga berikut dan tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 60 derajat. Sisi berwarna merah adalah sisi berwarna hijau adalah sisi berwarna biru adalah sisi. Yang pertama adalah kita bahas yang sisi berwarna merah yang ini. Nah, kalau dilihat sisi berwarna merah ini adalah sisi yang paling panjang. Di sini kita bisa memakai beberapa acuan. Yang pertama adalah sisi yang paling panjang itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Pada segitiga siku-siku, sisi yang paling panjang ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Itu acuan yang pertama. Acuan yang kedua adalah sisi yang ada di seberang sudut siku-siku. Sisi yang ada di seberang sudut siku-siku ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, ini kalau kita segitiga kita putar menjadi seperti ini ya, untuk lebih mudah. Tapi kalau mau dikerjakan secara langsung silahkan. Seperti yang tadi saya jelaskan, acuan sisi merah ini adalah, yang pertama adalah kita beracuan pada sisi yang paling panjang. Karena ini sisi merah adalah sisi yang paling panjang, maka ini disebut sisi miring atau hipotenusa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang merah ini, sisi merah ini adalah ada di seberang sudut siku-siku. Ya, ada di seberang sudut siku-siku, berarti ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Kemudian adalah sisi berwarna hijau. Sisi berwarna hijau ini di depan 60 derajat. Nah, sisi yang berada di depan 60 derajat berarti adalah di sini disebut sisi depan. Kemudian sedangkan yang biru ini adalah ada di samping sudut 60 derajat, berarti disebut sisi samping. Kemudian pada gambar berikutnya, gambar bagian kedua, segitiganya untuk mempermudah saya putar di sini 30 derajat ya. Di depan sudut siku-siku adalah sisi merah. Jadi di sini sisi merah. Kemudian di samping sudut 30 derajat ini adalah sisi hijau. Di depan sudut 30 derajat adalah sisi biru. Ini kalau mau kita melakukan perhitungan lebih mudah, kita putar seperti ini. Tapi kalau dikerjakan secara langsung itu bisa. Yang pertama, untuk sisi merah acuannya sama seperti tadi. Sisi merah adalah sisi terpanjang, berarti di sini adalah disebut juga dengan sisi miring atau hipotenusa. Atau acuan yang kedua, kalau kita memakai acuan kedua adalah sisi yang berada di seberang sudut siku-siku ini adalah sisi miring. Ya, di sini juga sama, di seberang siku-siku adalah sisi miring atau hipotenusa. Selanjutnya adalah sisi warna hijau. Di sini sisi hijau ada di samping sudut 30 derajat. Hijau ya, di sini patokannya adalah sudut 30 derajat. Berarti sisi hijau ini ada di samping. Sedangkan sisi biru
ini patokannya adalah ada di depan sudut 30 derajat di sini. Jadi disebut sisi depan. Selanjutnya adalah bagian ketiga. Bagian ketiga di sini yang sudut 30 derajat, di sini acuannya sisi biru di depan, sisi di depan sudut 30 derajat di sini adalah di depannya, ini 30-nya, berarti di depannya adalah sisi biru. Sedangkan di depan 60, ini 60, di depannya berarti sisi hijau, ya. Kemudian sisi samping sudut 30 yang di samping sudut 30 di sampingnya berarti ini, berarti hijau, ya, di sampingnya itu hijau. Kemudian bagian keempat, gunakan jawaban pada soal nomor pertama untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Apakah sisi depan sudut 30 derajat dan 60 derajat sama atau berbeda? Mengapa demikian? Jawabannya adalah berbeda karena letak sudutnya itu berbeda. Di sini kan letak sudutnya berbeda. Maka acuannya sisi depannya dan sisi depan sudut 30 dengan sisi depan sudut 60 ini pasti akan berbeda. Yang ke B adalah sisi sampingnya. Sisi sampingnya itu juga berbeda karena letak sudutnya sama, ya. Jadi cara melihatnya acuannya itu juga berbeda. Kalau sisi samping untuk yang 30 ini ada hijau, kalau sudut 60 sisi sampingnya ini ada biru, jadi berbeda. Kemudian adalah sisi miring 30 dan 60 derajat adalah apakah berbeda, sama atau berbeda? Jawabannya adalah sama. Kenapa? Karena sisi samping ini tidak terpengaruh oleh sudut 30 dan 60 derajat. Kenapa? Yang pertama adalah karena sisi samping ini sisi miring, kalau sisi miring ini acuannya adalah merupakan sisi terpanjang. Itu yang pertama. Yang kedua, sisi miring ini ada di seberang sudut siku-siku, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan letak sudut 60 derajat dan letak sudut 30 derajat. Jadi kalau sisi miring hubungannya adalah dengan di seberang sudut siku-siku atau merupakan sisi yang terpanjang, itu sisi miring. Diketahui tan sudut A sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 4/3. Gambarlah dua segitiga siku-siku berbeda namun tetap memenuhi nilai perbandingan tersebut. Apakah ada lebih dari dua segitiga yang memenuhi nilai perbandingan tersebut? Jelaskan alasanmu. Sama seperti tadi, untuk membuat segitiga dengan perbandingan seperti ini, maka kita tinggal mengalihkan pembilang dan penyebutnya, yaitu yang pertama adalah kita kalikan pada segitiga pertama ini, kita kalikan dengan 1,5 cm. Jadi 4 sisi depannya, ini kan sisi A, jadi saya buat A, B, C, ini sisi depannya, ini sisi A nya, di depannya adalah 4. Ini saya kalikan dengan 1,5. 4 kalikan 1,5 hasilnya 6, ya. Kemudian untuk sisi sampingnya itu di sini 3. Nah, ini 3 saya kalikan dengan 1,5. 3 kalikan 1,5 cm hasilnya adalah 4,5 cm. Itu untuk segitiga yang pertama. Sedangkan segitiga kedua, ini sisi A, B, C nya. Untuk yang sisi depan dari sudut A yang ini saya kalikan dengan 2 cm. Berarti 4 kalikan 2 cm hasilnya adalah 8 cm. Sedangkan sisi sampingnya ini saya kalikan dengan 2 cm, berarti 3 dikalikan 2 cm hasilnya 6 cm. Jadi sekali lagi, untuk membuat segitiga dengan perbandingan seperti ini, kita tinggal mengalihkan angka pembilang dan menyebutnya atau memperbesar angka pembilang dan menyebut dengan perkalian yang sama. Sehingga kalau kita hitung untuk segitiga yang pertama, tan sudut A sama dengan sisi depan atau A per sisi samping atau B. Sisi depannya 6, sisi sampingnya ini 4,5. Sama dengan, kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 1,5, 6 dibagi 1,5 hasilnya 4, 4,5 dibagi 1,5 hasilnya 3. Kemudian untuk segitiga kedua juga sama, tan sudut A sama dengan
sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya A, sisi sampingnya B. Jadi di sini A-nya 8, B-nya 6. Sama dengan sama-sama saya bagi 2, 8 bagi 2 hasilnya 4, 6 bagi 2 hasilnya 3. Ya, jadi di sini untuk menjawab pertanyaan nomor B, ada banyak yang memenuhi nilai perbandingan tersebut. Nilai perbandingan tersebut bisa diperkecil atau diperbesar dengan skala tertentu. Artinya bisa kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, atau diperkecil atau dibagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, sehingga segitiga yang dihasilkan akan ada banyak. Cara pembuatan segitiga dengan cara seperti ini akan membentuk segitiga yang sebangun. Jadi segitiga pertama dan segitiga kedua ini pasti sebangun kalau cara pembuatannya adalah dengan cara memperbesar atau memperkecil perbandingannya tersebut. Kemudian soal nomor 5, seorang ahli perencanaan kota perlu membangun jalan dari titik A ke titik B. A. Cari panjang jalan yang perlu ia rencanakan untuk menghubungkan titik B ke titik A. Yang B. Cari nilai perbandingan antara jarak titik C ke titik A dengan jarak titik C ke titik B. Catatan nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri sinus. Yang C. Cari nilai perbandingan antara jarak titik A ke titik B dengan jarak titik C ke titik B. Catatan nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri kosinus. Yang D. Jika segitiga ABC dan segitiga ADC sebangun, carilah panjang CD. Untuk yang A, kita menggunakan teorema Pythagoras. Di sini kita mencari panjang BA. Di sini ya, panjang AB atau BA yang X ini. Sehingga panjang AB sama dengan akar dari, di sini siku-sikunya ya, berarti ini sisi miring. Berarti akar dari di sini BC kuadrat dikurangi AC kuadrat ya. Sehingga di sini AB-nya ini X sama dengan BC-nya itu 1151 kuadrat dikurangi AC-nya 814 kuadrat. Kemudian kita hitung, hasilnya adalah X sama dengan akar dari 662.205. Kalau kita akarkan dengan menggunakan kalkulator akan dihasilkan X sama dengan 813,76 meter. Di sini saya menggunakan pembulatan 2 angka di belakang koma ya. Jadi nilai X-nya adalah ini. Kemudian untuk mencari B, kita mencari sin sudut ABC. Sin sudut ABC, sin sudut ABC, berarti sudutnya adalah patokannya ini di B. Nah, kalau ingin mencari sin adalah sisi depan ya, berarti AC dibagi sisi miring atau BC ya. Di sini sisi depannya AC dibagi sisi miringnya BC, sehingga sama dengan 814 dibagi di sini sisi depannya AC ya, 814, sisi miringnya adalah 1151. Kemudian kita mencari sudut ABC. Sudut ABC patokannya sama, ini ada di sudut B. Di sini kalau kita mencari cos, kalau cos adalah sisi samping berarti AB, sisi samping berarti AB dibagi dengan sisi miring BC, sisi miring BC ya. Sekali lagi, kalau cos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya itu AB atau X nya tadi diketahui hasilnya adalah 813,76 dibagi sisi miringnya BC, panjangnya adalah 1151. Jadi hasilnya ini. Kemudian adalah mencari, karena dua segitiga ini sebangun tadi katanya, kita disuruh mencari panjang CD atau DC ya. Caranya adalah kita uraikan segitiga seperti ini. Segitiga ABC ini ada di posisi ini. Sedangkan segitiga yang ACD ini kita putar
di sini sudut A-nya ada di siku-siku di sini ya. Nah, ini letakkan sama dengan segitiga yang pertama, segitiga yang ini, yang ABC. Jadi segitiga ACD ini bentuknya mengikuti segitiga ABC. Sudut A ada di sini, maka yang ACD ini sudut A-nya juga ada di sini. Kemudian di sini panjang AC. Panjang AC-nya di segitiga pertama ada di sisi ini, maka di sini juga untuk segitiga kedua harus ada sama di sini AC, maka di sini juga AC. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut panjang sisi CD, panjang sisi CD, sehingga kita buat perbandingan CD banding AC sama dengan di sini, berarti dibandingkan dengan sisi yang di sini, berarti perbandingannya adalah BC banding dengan AC juga di sini ya. Jadi posisi yang sama, yang CD berbanding dengan CB atas, CD banding dengan CB sama-sama ada di atas. Kemudian AC pada segitiga kedua ini di bawah, ini juga pada segitiga pertama kita panggil AC, ada di bawah juga ya. Kita masukkan angkanya, kita pindah ruaskan dulu. AC pembagian pindah ruas jadi perkalian. Ini bisa kita coret sehingga diperoleh CD itu sama dengan panjang BC. BC-nya panjangnya adalah 1151 meter. Jadi ini panjang CD-nya diperoleh ini. Terima kasih ya telah menonton. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar.